Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Alright, pemirsa pecinta anime dan manga dimanapun kalian berada, kita kembali lagi dengan pembahasan manga dari serial Jujutsu Kaisen chapter terbaru. Setelah kemarin lumayan libur cukup lama ya, sekitar 3 minggu lamanya lah. Kini chapter 148 yang kita tunggu-tunggu akhirnya rilis juga nih guys. Nah, usai kematian Yaga yang cukup menguras emosi kita ketika membacanya, ditambah dengan tangis haru pandai yang mengiringi kepergian sosok yang udah dia anggap layaknya seorang ayah. Konflik apa lagi nih yang kembali dihadirkan oleh Gege Akutami Sensei? Apakah masih menghadirkan berbagai kejadian yang lumayan bikin kita kesel lagi kah? Nah, untuk menjawab spekulasi kita, maka dari itu di sini aku bakal membawa kamu untuk membahas bareng-bareng tentang apa yang terjadi di chapter 148. Oke lah, kuy. So, daripada kebanyakan basa-basi again, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pada chapter 148 menggunakan gambar kedua janin kembar dari klan Zenin, yaitu Maki dan Mai sebagai sampul awalnya. Gambar yang sebenarnya cukup mengharukan sih, karena meski nggak diperlihatkan lebih intens usai arc pertandingan SMA Jujutsu Tokyo Kyoto, kita udah sama-sama tahu kan bahwa si Maki dan Mai adalah kedua saudari yang nggak perlu diragukan lagi. Kasih sayang yang dimiliki mereka terhadap satu sama lain itu tuh luar biasa. Dengan sampul ini, entah kenapa, menunjukkan ikatan keduanya itu yang sangat-sangat berarti. Next, kita mulai masuk ke inti ceritanya nih. Diawali dengan Maki yang berniat untuk menyiapkan amunisi dalam persiapan menghadapi cooling game. Dengan tujuan tersebut, Maki bermaksud untuk mengambil berbagai alat senjata kutukan yang tersimpan di gudang kediaman klan Zenin. Ketika sampai di kediaman lamanya, bukan sambutan yang hangat, malah perkataan yang cukup tidak pantas keluar dari Naoya menyinggung Maki dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Awalnya ia mengomentari wajah Maki yang terluka parah dan tak bisa disembuhkan. Namun, omongannya berlanjut mengenai Maki yang tak memiliki energi kutukan, tak bisa melihat arwah, hingga tak menguasai teknik kutukan apapun. Dengan lancangnya, Naoya mengatakan bahwa gak ada lagi hal yang menjadi kelebihan dari Maki, sekalipun wajah cantiknya yang udah terluka parah. Momen flashback juga disajikan yang menggambarkan bahwa dulunya Maki sering dibully oleh Naoya. Dear kalian semua, oke, ini untuk kalian semua sih. Janganlah jadi orang yang kurang ajar kayak si Naoya ini ya. Kelakuannya itu asli bikin bener-bener kesel. Kita gak boleh jadi pelaku bullying, karena cikal bakal bullying itu gak baik untuk kamu ke depannya. Untungnya Maki sama sekali gak menggubris semua perkataan dari Naoya. Maki hanya meneruskan niatnya untuk mengambil senjata yang ia perlukan. Sebelum sampai ke tempat tujuannya, kali ini Maki kembali dicegat oleh ibunya sendiri. Ibu Maki memberitahu jika siapapun tidak ada yang diperbolehkan untuk masuk ke gudang senjata tersebut. Namun dengan santainya Maki menunjukkan kunci gudang tersebut dan menjawab perkataan ibunya bahwa ketua telah mengizinkannya. Ketua Zenin yang dimaksud di sini adalah Megumi Fushiguro, karena di beberapa chapter sebelumnya Naobito yang telah meninggal menitipkan wasiat yang menyatakan bahwa ketua klan Zenin selanjutnya akan menjadi milik Megumi, anak dari Toji Fushiguro. Selanjutnya, cerita beralih ke flashback yang menunjukkan obrolan Maki dengan Megumi. Maki memberitahu Megumi tentang dirinya yang kini harus menjabat sebagai ketua klan Zenin. Megumi yang tak tahu apa-apa sejak awal ya jelas menolak. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa ia tolak. Belum lagi, Maki merasa memang dirinya sama sekali belum pantas untuk menjadi ketua klan Zenin. Meskipun awalnya ogah-ogahan, ketika Maki menjelaskan situasi mengenai keuntungan yang bisa didapat jika Megumi mau menerima jabatan ini, Megumi pada akhirnya menyetujui hal tersebut. Karena alasan itulah Maki mendapatkan kunci gudang alat senjata kutukan milik klan Zenin. Megumi yang baru aja jadi ketua klan Zenin pasti langsung menggunakan wewenangnya untuk memberikan kunci tersebut kepada Maki. Oke, kita langsung balik lagi nih ke cerita yang tadi guys. Maki lagi-lagi mendapat perkataan yang cukup nyelekit di hati nih. Kali ini datangnya dari sang ibundanya sendiri loh. Ibu Maki mengatakan untuk sekali saja buat aku merasa bangga. Dari kata-kata itu aja udah tersirat bener ya kan perasaan ibu. Maki ini sama sekali gak senang dengan kehadiran putrinya sendiri. Bener-bener rumah yang gak bisa jadi tempat pulangnya Maki-san. Emang pilihan yang tepat sih kalau Maki memilih untuk out dari rumah. Itu tuh setuju banget. Kemudian gambar beralih ketika Maki membuka kunci gudang dan langsung masuk ke dalamnya. Namun semua zonk. Seluruh peralatan dan senjata di dalamnya sudah kosong melompok. Ditambah lagi ada sosok kakek tua dengan tatapan yang siap bertarung.
Dan ternyata dia adalah Ogi Zenin, ayah dari Maki dan Mai. Nyebelinnya lagi, kayaknya si Ogi ini baru aja bertarung dengan Mai, karena tak jauh dari tempatnya berdiri ada Mai yang udah tergeletak tak berdaya dengan kucuran darah di tanah. Cerita sedikit beralih ke obrolan Naoya dengan Jinichi. Jinichi menjelaskan kepada Naoya tentang terpilihnya Megumi sebagai ketua klan Zenin. Kedekatan Megumi dengan Gojo Satoru menjadi salah satu keuntungan untuk memperbaiki hubungan klan Gojo dengan Zenin yang sudah sering berseteru sejak lama. Tapi mereka tidak menyetujui tentang pemberian aset Zenin kepada Megumi, hingga akal licik akhirnya dimunculkan oleh para petinggi klan Zenin. Petinggi klan Zenin mengetahui keputusan para petinggi Jujutsu yang memutuskan Gojo Satoru sebagai orang yang ikut menjadi dalang kehancuran insiden Shibuya. Padahal yang terjadi bukanlah demikian kan? Udah gitu siapapun yang berniat membebaskan Gojo dari segelnya akan dianggap sebagai kriminal. Ya namanya juga petinggi, keputusannya ya suka semena-mena gitu lah. Dari situ petinggi Zenin mau memanfaatkan hal tersebut. Mereka membuat pernyataan bahwa Megumi dan Maki dianggap melakukan tindakan kriminal karena bekerja sama untuk membebaskan Gojo. Anjir lah, sungguh akal-akalan busuk banget sih ini asli, parah banget. Balik lagi lah ke pertemuan ayah dan putrinya yang ditandai dengan pertempuran keduanya. Sebelum memulai pertarungan, Ogi bertanya kepada Maki, apa kira-kira yang membuat Ogi tidak bisa menjadi ketua? Dengan lantang, Maki mengatakan karena Ogi adalah ayah yang gila dan tega menyakiti putri kandungnya sendiri. Maki langsung mengeluarkan senjata kutukan yang sudah ia bawa sedari tadi. Senjata kutukan dengan pedang yang memiliki warna seperti emas bernama Kill. Sedangkan Ogi Zenin langsung memasang kuda-kuda sambil memegang katananya dan menyiapkan serangan kuat, yaitu Falling Blossom Emotion. Baku hantam dengan saling mengadu pedang terjadi antara keduanya. Serangan yang dilancarkan Maki sangat kuat dan berhasil membuat katana dari Ogi sempat dipatahkan. Tetapi Ogi masih belum kalah. Dengan teknik kutukannya, katana yang dipegangnya masih memiliki kekuatan. Secara sekejap, serangan langsung menuju ke perut Maki. Serta diperlihatkan kayaknya akibat serangan ini, organ dalam Maki terluka. Akibat serangan hebat Ogi tadi membuat Maki terjatuh. Sayang sekali ya pemirsa, pertarungan yang mungkin bisa jadi ajang pembuktian Maki ini gagal dimenangkan olehnya. Chapter kemudian ditutup dengan ucapan Ogi yang menyebutkan bahwa alasan ia tidak bisa menjadi ketua klan Zenin adalah karena Maki dan Mai adalah sebuah kegagalan. Ya, bersambung deh guys. Oke, jadi itu dia tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang telah terjadi di chapter 148 manga Jujutsu Kaisen. Dan pastinya nggak lengkap, nggak afdol rasanya kalau kita belum menyampaikan komentar kita ya kan? Ya dong. Oke, di chapter ini meskipun kemungkinannya masih kecil, aku takut sih kalau semisal kita harus mengibarkan death flag lagi. Kita diperlihatkan gimana pertarungan antara Maki dengan Ogi ya untuk sementara ini dimenangkan oleh Ogi. Maki juga nampak menderita luka yang cukup hebat dilihat dari keadaan dia usai menerima serangan kuat dari Ogi. Perasaanku sih beneran gak enak nih. Apakah kiprah Maki beneran bakal berakhir di sini? Belum lagi kesepakatan petinggi klan Zenin yang memutuskan Yuji dan kawan-kawan termasuk Maki sebagai buronan karena berniat menyelamatkan Gojo Satoru. Kalau mengulik hal tadi, apakah Ogi bakalan langsung mengeksekusi Maki di tempat dengan keadaan dia yang udah melemah ini? Aku berharap sih ya jangan sampai ya. Tapi ya udah GG. Sensei kan niatnya ya mau gimana ya kan? Terserah dia akan balik lagi. Ya itulah, lagi dan lagi kali ini kita juga dibikin kesel dengan yang namanya petinggi klan Zenin ini. Ternyata di dalamnya emang busuk banget kan. Contoh terbesarnya jelas ada di Naoya dan Ogi. Karena merasa kuat, mereka langsung menindas mereka yang gak dianugerahi kekuatan. Mungkin Toji Fushiguro juga merasakan hal yang sama karena dia gak punya kekuatan energi kutukan, makanya dia memilih untuk gak ikutan sistem klan Zenin ini. Hal serupa juga terjadi kepada Maki. Karena dia nggak punya teknik kutukan, bahkan nggak bisa ngelihat kutukan, membuat dia sering dihina oleh Naoya, bahkan sama kedua orang tuanya sendiri. Belum lagi petinggi Zenin yang memanfaatkan situasi demi keuntungan mereka sendiri. Bener-bener klan yang nggak sehat nih. Sakit nih, mereka semua tuh sakit. So, gimana menurut kamu? Apakah Maki bakal selamat di next chapter? Semoga sih iya ya, masih belum sanggup nih ngelihat kalau ada yang koit lagi sih, asli. Karena chapter sebelumnya tuh udah ngenes banget. Masa iya kita harus melihat kematian lagi? No. Oke, selesai sudah pembahasan kita mengenai chapter terbaru manga Jujutsu Kaisen.
Jangan lupa sampaikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Nantikan terus pembahasan menarik lainnya dari kita. Oke, sampai jumpa. So, see you again next time. Adios, caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.